Nuzulul Quran. Lafaz nuzul secara etimologi atau bahasa berarti menetap di satu tempat atau turun dari tempat yang tinggi. Kemudian, pengertian nuzulul Quran secara terminologi atau istilah yaitu peristiwa diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala atau Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Sejarah terjadinya peristiwa nuzulul Quran terjadi pada malam Jumat, tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Peristiwa itu dikisahkan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk serta menjelaskan perbedaan antara yang benar dan yang salah. Penjelasan seputar nuzulul Quran. Terdapat setidaknya 3 teori tentang turunnya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia, dan hal ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Kemudian ayat demi ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap ke bumi. Turunnya Al-Quran pertama kali ke bumi inilah yang kemudian disebut dengan nuzulul Quran. Dalam suatu riwayat, Ibnu Abbas menjelaskan, Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan pada Lailatul Qadar secara sekaligus. Kemudian diturunkan lagi berdasarkan masa turunnya, sebagian demi sebagian secara berangsur pada beberapa bulan dan hari. Kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 20 tahun pada malam Lailatul Qadar setiap tahunnya. Sementara Lailatul Qadar hanya turun sekali dalam setahun. Setelah itu, ayat-ayat Al-Quran tersebut dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kebutuhan umat. Ketiga, Al-Quran diturunkan pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap dalam waktu yang berbeda-beda. Dari ketiga teori tersebut, yang paling banyak dianut adalah teori yang pertama. Tahapan turunnya Al-Quran berdasarkan teori yang pertama, yaitu ada 3 fase atau 3 tahapan. Tahapan pertama, Al-Quran diturunkan atau ditempatkan di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz adalah suatu tempat di mana manusia tidak bisa mengetahuinya secara pasti. Dalil yang mengisyaratkan bahwa Al-Quran diletakkan di Lauhul Mahfuz terdapat dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21-22 yang artinya, bahkan yang didustakan mereka itu yaitu Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Tetapi berkaitan sejak kapan Al-Quran ditempatkan di Lauhul Mahfuz dan bagaimana caranya merupakan hal-hal yang gaib. Tidak ada yang mampu mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala. Tahapan kedua, setelah Al-Quran berada di Lauhul Mahfuz, kemudian kitab Al-Quran tersebut diletakkan di Baitul Izzah, yaitu langit yang terdekat dengan bumi. Tahapan ketiga, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW, baik melalui perantara malaikat Jibril ataupun secara langsung ke dalam hati sanubari Nabi Muhammad SAW ataupun dari bait tabir. Firman Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis yang menjelaskan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad diantaranya adalah sebagai berikut. Quran surat Al-Baqarah ayat 99 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menyinggahkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Quran surat Al-Imran ayat 7 yang artinya, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Quran surat Asy-Syura ayat 193-194 yang artinya, ia Al-Quran itu dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau malaikat Jibril ke dalam hatimu Muhammad, supaya kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang mengirim peringatan. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sesungguhnya Al-Haris bin Hisham bertanya kepada Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah wahyu itu turun kepadamu? Maka Rasulullah SAW pun bersabda, kadang-kadang datang kepadaku seperti gemuruhnya bunyi lonceng, dan itu yang paling berat bagiku. Maka begitu berhenti bunyi itu dariku, aku telah merajai apa yang sudah diucapkannya. Dan kadang-kadang malaikat menyamar kepadaku sebagai laki-laki, lalu mengajak berbicara denganku, maka aku kuasai apa yang diucapkannya. Aisyah lalu berkata,
Saya pernah menyaksikan beliau wahyu pada hari yang sangat dingin, tetapi begitu selesai wahyu itu dari beliau, maka bercucurlah keringat di pelipis beliau. Turunnya Al-Quran ke dunia ditandai dengan penerimaan wahyu pertama oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, yang bertempat di Gua Hiro yang berjarak sejauh 2 farsyah sebelah utara kota Mekah. Sejak awal, Nabi Muhammad SAW sudah terbiasa merenung, memikirkan hakikat kebenaran, juga kondisi lingkungannya. Beliau memilih tempat yang jauh dari keramaian. Hal ini sudah dilakukan sejak beliau masih bujang hingga kemudian menikah dengan Sayyidah Khadijah. Sepanjang bulan Ramadan tiap tahun, beliau pergi ke sana dan berdiam diri di tempat tersebut, cukup hanya dengan bekal sedikit yang dibawanya. Beliau tekun dengan renungan dan ibadah, jauh dari segala kesibukan hidup dan keributan manusia. Pada salah satu malam di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 tahun 610 Masehi, Al-Quran untuk pertama kalinya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara langsung, sekaligus sebagai petanda diangkatnya beliau menjadi Rasul atau utusan Allah. Malaikat Jibril mendatanginya dan berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Namun malaikat Jibril menariknya dan memeluknya erat-erat sampai beliau sesak bernapas. Kemudian malaikat Jibril melepaskan Nabi Muhammad dan sekali lagi berkata, "Bacalah." Hal itu terulang hingga 3 kali. Lalu malaikat Jibril melepaskan Nabi Muhammad sembari mengucapkan ayat pertama hingga ayat kelima surat Al-Alaq. "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah Nabi Muhammad mengucapkan kembali bacaan itu, sang malaikat pun pergi. Namun, kata-kata itu terpatri dalam kalbunya. Dalam keadaan yang masih gelisah, Nabi Muhammad pulang dan meminta istrinya Khadijah untuk menyelimutinya. Tubuhnya ketika itu menggigil seperti dalam keadaan demam. Nabi Muhammad kemudian menyampaikan apa yang terjadi kepada Khadijah lalu berkata, "Sesungguhnya aku mencemaskan diriku." Sang istri, Sayyidah Khadijah dengan penuh kasih menenangkan suaminya, "Demi Allah, Allah selamanya tidak akan menghinakan engkau. Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali persaudaraan, selalu menanggung orang-orang yang kesusahan, selalu mengupayakan apa yang diperlukan, selalu menghormati tamu, dan membantu derita orang dan membela kebenaran." Malam turunnya ayat Al-Quran adalah malam keberkahan. Pada bulan Ramadan, khususnya malam nuzul Al-Quran, Rasulullah selalu ditemui oleh malaikat untuk mengulang bacaan Al-Quran yang dimilikinya, semacam setor hafalan yang langsung dicek oleh malaikat Jibril. Keutamaan malam nuzul Al-Quran sebagai peristiwa diturunkannya Al-Quran ini tidak lain adalah saat Allah melipat gandakan pahala dalam beribadah apa saja, termasuk tadarus Al-Quran. Selain itu, ada banyak amalan ibadah yang bisa kita lakukan untuk meraih keutamaan malam penuh berkah tersebut, seperti memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, berdiam diri di masjid atau i'tikaf, sholat sunnah taraweh, sholat sunnah witir, hingga tahajud, dan berbaik dalam sikap dan perbuatan. Malam diturunkannya Al-Quran adalah malam yang penuh berkah, di mana para malaikat turun ke bumi untuk mendoakan setiap hamba yang melakukan ibadah. Semoga kita senantiasa termasuk golongan yang ahli ibadah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.